1. Pendahuluan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berisi tentang perlindungan dari pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan berkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh, dan saling memengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perkehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengertian perlindungan lingkungan dalam sudut pandang agama Buddha. Sudut pandang perlindungan lingkungan menurut ajaran agama Buddha tercermin dari ayat suci ini, yaitu bagai seekor lebah yang tidak merusak kuntum bunga, baik warna maupun baunya, pergi setelah memperoleh madu. Begitulah hendaknya orang bijaksana mengembara dari desa ke desa. Dhammapada 49. Dalam ekosistem lebah tidak hanya mengambil keuntungan dari bunga, tetapi juga sekaligus membayarnya dengan membantu penyerbukan. Perilaku lebah memberi inspirasi bagaimana seharusnya menggunakan sumber daya alam yang terbatas. Menurut Zen Master Thich Nhat Hanh selaku sebagai seorang tokoh Buddhis yang menjadi penulis, penyair, dan aktivitas HAM, bisa membedakan sesuatu yang hidup dari benda mati. Tetapi menurut prinsipnya, manusia akan saling bergantungan. Selanjutnya, dalam Agana Sutta dijelaskan hubungan timbal balik antara perilaku manusia dan evolusi perkembangan tumbuh-tumbuhan. Jenis padi atau yang biasa disebut dengan sali, yang pertama dikenal berupa butiran yang bersih tanpa sekam. Kemudian, timbul dalam pikiran manusia mengumpulkan padi yang cukup untuk makan siang dan makan malam sekaligus. Pikiran berikutnya yang timbul mudah diterka lebih baik lagi kalau dikumpulkan untuk 2 hari, 4 hari, 8 hari, dan seterusnya. Sejak itu, manusia menimbun padi. Padi yang telah dituai tidak tumbuh kembali. Maka, akibat keserakahannya, manusia harus menanam dan menunggu cukup lama, hingga padi yang ditanamnya berbuah. Batang-batang padi mulai tumbuh berumpun, lalu butir-butir padi pun berkulit sekam. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi lokasi kegiatan. Jadi, lokasi yang kami gunakan yaitu di Vihara Graha Buddha Manggala. Alamatnya yaitu pada perumahan Baloi Mas, Permai, Blok B nomor 21, RT 003 atau RW 006. Di Jalan Anggrek Permai Baloi, Baloi Indah di Kepulauan Riau. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang partisipan kegiatan. Siapa saja yang hadir dalam kegiatan kami. Partisipan kegiatan seminar bertema perlindungan lingkungan ini diikuti oleh panitia seminar dan umat-umat vihara yang kami tujukan khususnya dari tingkat SMA dan SMK, serta mahasiswa dan mahasiswi dalam mengikuti kegiatan seminar ini. Tujuan kami memilih berdasarkan tingkat status umat vihara sebagai partisipan untuk menambah wawasan lebih mengenai adanya hukum perlindungan lingkungan, pentingnya menumbuhkan kesadaran terhadap perlindungan lingkungan.
dan perlindungan lingkungan menurut pandangan ajaran agama Buddha. 3. Alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan pertama ada handphone dan laptop untuk mengakses dan menampilkan Microsoft PowerPoint mengenai perlindungan lingkungan dan membantu untuk memberikan penjelasan materi yang mudah dipahami. Kedua ada Wi-Fi dan jaringan internet, memudahkan dalam memperlancar kegiatan seminar tanpa adanya kendala. Ketiga ada gunting, lem, dan staples, digunakan untuk membuat atribut games untuk partisipan. Lalu bahan-bahan yang digunakan ada kardus, wadah plastik, sedotan, kertas, amplop, kantong packing, hadiah kuis, dan yang terakhir ada hadiah lucky draw. Sehubung dengan adanya kegiatan seminar ini bertujuan untuk memberi wawasan lebih mengenai penerapan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada tanggal 30 Oktober, kita melakukan wawancara yang diwakili oleh salah satu dari kelompok kita untuk melakukan wawancara kepada salah satu pengurus Vihara Graha Buddha Manggala dalam meninjau lebih dalam terkait identitas lokasi sebagai bentuk permintaan izin mengenai perencanaan pelaksanaan kegiatan seminar yang akan kami laksanakan. Pada sebelumnya dijadwalkan pada tanggal 20 November, namun dikarenakan terdapat kendala dalam sistem jam operasional kegiatan sekolah minggu yang telah terisi oleh kegiatan lainnya, sehingga kami memutuskan untuk mengganti atau mengundur jadwal ke tanggal 27 November 2022 yang mencakup lampiran isi kegiatan. Yang pertama, seminar bertema perlindungan lingkungan. Yang kedua, kuis bentuk perlindungan lingkungan. Yang ketiga, kita juga ada lucky draw berisikan pena yang bisa dihapus sehingga mengurangi jumlah pemakaian tip X. Kegiatan seminar ini dilaksanakan berbasis offline di ruangan Bakti Sala yang terletak di lantai 2. Kegiatan ini bertujuan untuk kepada umat Vihara, terkhususnya SMA atau SMK, peserta mahasiswa dan juga mahasiswi, dalam membimbing dan memberikan arahan untuk menunjukkan cinta kasih kepada lingkungan hidup. Saya akan menjelaskan metode pengumpulan data yang dilakukan oleh kelompok kami untuk menyelesaikan tugas proyek ini. Nah, jadi dalam tugas proyek ini, metode pengumpulan data yang kami lakukan adalah dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Jadi, apa itu metode observasi? Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang diterapkan dengan cara mengamati dan meninjau secara cermat lokasi penelitian. Nah, dari kelompok kami ada perwakilan yang akan melakukan kunjungan ke Vihara Graha Buddha Manggala. Lalu selain metode observasi, kami juga menggunakan metode wawancara untuk menyelesaikan tugas proyek ini. Jadi, metode wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan sesi tanya jawab secara tatap muka atau wawancara dengan responden. Jadi, dari perwakilan kelompok kami akan ada seseorang yang akan melakukan wawancara dengan salah satu pengelola atau pengurus dari Vihara Graha Buddha Manggala. Pada bab 3 terdapat biaya dan jadwal kegiatan, di mana yang pertama deskripsi anggaran biaya. Pada kegiatan seminar kami terdapat anggaran biaya berjumlah 190.000 yang digunakan untuk keperluan dalam kegiatan seminar kami. Lalu dilanjutkan pada jadwal kegiatan, di mana kami mengadakan seminar pada hari Minggu, tanggal 27 November 2022, bertepatan di Vihara Graha Buddha Manggala, yang dimana kegiatan ini dimulai pada pukul 10.30 sampai dengan 11.45. Pada bab 5 yaitu pelaksanaan kegiatan. Yang pertama yaitu proses pelaksanaan kegiatan. Pada tanggal 27 November 2022, kami menghadiri Vihara Graha Buddha Manggala dan mengikuti kebaktiannya. Dan juga kami mengisi dhamma desana, yaitu dengan topik seminar kami, dan dilanjutkan dengan pemateri seminar kami yang berjumlah 3 orang, dan dilanjutkan dengan anggota lain dengan divisi mereka masing-masing. Di sini terdapat laporan mengenai divisi masing-masing pada anggota kelompok. Yang pertama yaitu teknis, di mana tugas mereka mempersiapkan wifi dan internet dalam menampilkan slide PowerPoint materi dengan background musik untuk membantu suasana seminar agar tidak datar. Dan yang kedua yaitu permateri,
di mana tugas mereka memberikan penjelasan materi terkait tema yang dibawakan dengan tujuan memberikan wawasan luas kepada audiens atau terkhususnya pada umat Buddha yang berstatus pelajar SMA, SMK, serta mahasiswa-mahasiswi. Yang ketiga yaitu MC Games, di mana mereka memberikan ruang sesi games agar para audiens tidak merasa jenuh atau merasa bosan. Yang keempat yaitu Properties, di mana mereka memiliki tugas menyiapkan prasarana dan kebutuhan yang akan digunakan dalam kegiatan seminar. Dan kegiatan seminar kami berjalan dengan lancar tanpa ada kendala sedikit pun. 3 dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan proyek. A. Pemateri tidak merasa tanggung ataupun gugup saat memberikan wawasan luas mengenai materi yang disampaikan kepada audiens. B. Audiens dapat memahami dan mendapatkan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh pemateri. C. Audiens terlihat memberi respon yang baik dalam memainkan permainan sesi games yang diberikan oleh MC Games. D. Audiens mampu memahami aturan dalam permainan games sesuai instruksi arahan dari MC Games. E. Audiens mampu menguasai perihal arti perumpamaan dari sebuah Dhammapada, yang merupakan salah satu bagian dari Sutta Pitaka. 1. Kesimpulan. Demikian, proposal ini dibuat sebagai acuan dan bahan pertimbangan oleh berbagai pihak dalam melaksanakan proyek yang telah kami rancang. Besar harapan kami agar Bapak Ibu Saudara berkenaan memberikan perizinan yang disertai dengan kepercayaan yang ditujukan kepada kami selaku mahasiswa dari Universitas Internasional Batam dalam menyelenggarakan kegiatan proyek berupa seminar yang dilaksanakan di Vihara Geraha Buddha Manggala. Sebagaimanapun penyampaian materi kegiatan seminar ini, kami semoga dapat memberikan wawasan luas kepada mereka yang telah mengetahuinya. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu Saudara, kami mengucapkan terima kasih. 2. Saran. Berdasarkan hasil dari penelitian, maka dengan ini kami memberikan saran terkhususnya kepada partisipan yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kami. Semoga dalam melaksanakan seminar bertema perlindungan lingkungan, ini dapat menghasilkan buah kebajikan dan penerapan perbuatan yang dilindungi, menjaga lingkungan, dan dapat mengembangkan metta atau cinta kasih terhadap seluruh makhluk serta alam. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.